Banyak duit lupa sama tetangga, giliran nggak punya duit baru utangnya di warung deket rumah. Hai mama lain lagi apa kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan udah pada siapaan main HP enak lah kalian. Aku Kang Warung kalau udah pagi kayak gini kecret. Suka kelewatan emang Kang Warung yang satu ini padahal belanjanya malam-malam tapi baru sempet nyusuni belanjaannya itu pas pagi-pagi baru mau buka warung. Maklum aja lah kalian macem nggak tahu aja ya kan. Kang Warung yang satu ini tuh Kang Warung yang nggak rajin-rajin kali tapi yang nggak males-males kali. Walaupun keseringan magernya tapi kuusahakan tetap selalu kalau barang-barang yang kosong itu harus segera diisi ulang. Kalau udah rasaku pas duitnya dan ada aja uangnya udah kumpul cus lah aku gerak terus ke grosir nunggu apa lagi ya kan. Suka gerem nggak sih sama orang yang jarang-jarang belanja, sekalinya belanja baru teringat dia mau apa-apa nggak ada, utangnya tempat tawa pula. Tapi giliran banyak duit jangankan belanja tempat tawa, melirik pun tak sudi dia. Loh emang ada kah orang yang modelan kayak gitu? Ya adalah, dari mana aja kalau kayak mana lah lagi mau dibilang ya kan, nggak dikasih nanti kiranya nggak bisa nolong tetangga, tapi pas punya duit ya Allah sombongnya. Nggak tahu lah aku mau ngomongnya cuman memang pasti kalau jadi Kang Warung itu cobaannya ada aja ya, apalagi buat kita-kita yang baru merintis modalnya juga seiprit, dihemat-hemat dan diakal-akali biar cemana bisa cukup. Kalau udah ada 1, 2 ataupun 3 orang yang ngebon udah gitu bayarnya lama, pasti kita terkendala masalah modal ya kan, itu udah pasti kali. Buat kalian-kalian yang bangsanya nggak tegaan, apalagi kalau orang udah minta tolong nggak bisa bilang enggak, kasih poin dulu orang yang kayak gini tuh sekali. Cukup kasih dia ngebon tapi dengan jumlah yang nggak besar dan kalian pastikan tanya kapan dia bisa bayar dan itu harus ditepati ya. Kalau tibanya jatuh tempo dia nggak bisa bayar dan nggak ada kata-kata permisi, nggak ada kata basa-basi, fix orang yang kayak gini nih modalnya nggak bisa dipercaya. Tapi kalau pas jatuh tempo dan dia masih ada kata basa-basi karena belum ada uang, masih kasih tenggang waktu lah ya kan. Dikasih waktu sehari 2 hari sampai seminggu nggak ada kabar juga ya, kayak gini pun juga udah nggak bisa dipercaya modelannya. Oke. Tapi buat orang-orang yang ngebon tapi pas tanggalnya dia itu bayar, besok-besok bisa lah kalian kasih ngebon lagi ya kan. Nggak khawatir kalau orang yang modelnya kayak gini, dia itu udah pastikan amanah. Di mana-mana yang namanya orang dagang dan namanya orang jualan tuh pasti ada kendala orang yang kayak gini nih modelnya ya kan. Belanjanya habis berapa, duitnya yang dibawa berapa, ngomongnya enak kali pula itu, kurangnya nanti ya aku anter, kurangnya nanti ya nunggu gajian. Kalau aku sendiri tuh modelnya memang ya kayak gitu juga, kadang-kadang nggak tega, tapi itu dulu. Aku pikir-pikir lagi segen nagih utang orang, tapi yang berutang ini kadang-kadang nggak ada juga akalnya, kalau nggak ditagih nggak dibayarnya, pura-pura lupa pula dia. Apa nggak ngenes sendiri ya? Belum lagi baru-baru merintis dulu modalnya seiprit ya kan, tergantung sama hasil penjualan hari ini baru bisa belanja buat besok. Kalau lah yang ngebon-ngebon itu nggak dibatasi utangnya sekian, pasti kesenangan kalau mau ngambil comot-comot semua mau diambil kalau belanja di warung awak. Tapi kalau kontan terbatas lah yang mau diambilnya. Coba kalian perhatikan kalau orang-orang yang sering ngebon, kalau belanja pas ngebon itu pasti semua mau diambil, tapi kalau giliran kontan sikit kali habisnya. Makanya dari situ aku belajar buat orang-orang yang nggak amanah nggak pernah aku kasih ngebon lagi. Dan buat yang ngebon di warung aku juga sekarang aku batasi, itu batasnya cuma 100.000. Kalau di atas 100.000 itu ku stop ya. Untuk sekarang ini aku nggak ada cerita segen-segen lagi, ku ceploskan aja kalau memang udah ada 100.000 ku bilang bayar dulu, ini udah ada 100.000 utangnya, nggak bisa ngebon lagi. Nanti kalau dilunasi semua baru bisa ngebon lagi ya. Itu pun rentan waktunya nggak bisa lama-lama, cuman ku kasih rentang waktu seminggu. Kalau lebih dari seminggu nggak dibayar juga, nanti pas ke warung langsung aku tegur aja dan aku tagih utangnya. Memang terdengar kejam buat kalian-kalian semua, tapi buat Kang Warung ini mendesak kali, ini bermasalah sama modal. Apalagi yang berutang ini kadang-kadang nggak ada akalnya juga, nggak dipikirkan awak juga punya pengeluaran masing-masing ya kan. Ada uang ditunda-tundanya juga bayar utang, bisa dia beli ini itu sementara bayar utang disepelekan sama dia. Dari sini kita bisa belajar kalau jadi orang baik itu perlu, tapi kalau terlalu baik itu juga nggak boleh ya. Dari sekian namanya aku jualan warung kering-kering kayak gini, aku banyak belajar kalau antara baik dan bodoh itu sekarang beda tipis. Apa sih bedanya? Iya betul loh, niatnya mau baik sama orang, tapi kadang-kadang kebaikan kita itu dimanfaatkan sama orang. Apa nggak bodoh, terakhirnya dibodoh-bodohi. Boleh jadi orang yang bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan untuk orang lain. Oke lah kalau kayak gitu, sampai sini aku anggap kalian paham. Aku mau lanjut sama aktivitasku berikutnya. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret.